Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Sisi Prayogi Channel. Kisah kali ini merupakan kiriman cerita dari Nindi yang kehilangan sahabatnya. Hai Sisi, aku Nindi. Begini kisahku. Kejadian ini aku alami di sekitar tahun 2002. Saat itu aku baru lulus SMA dan memasuki bangku perkuliahan. Aku memiliki sahabat dari aku kecil yang bernama Rian. Awalnya, ketika kami masih sama-sama sekolah di taman kanak-kanak, Rian merupakan tetangga di perumahanku. Sehingga dulu setiap berangkat dan pulang sekolah, aku dan Rian sering pergi bersama-sama. Hal tersebut berlangsung sampai kami kelas 2 SD. Tetapi ketika memasuki kenaikan kelas 3 SD, keluarga Rian pindah dari perumahan kami. Rumah Rian di perumahan tersebut dijual dan keluarga Rian pindah dengan membeli sebuah rumah sederhana di kampung belakang perumahan. Walaupun rumah aku dan Rian sekarang tidak dalam satu perumahan, Rian masih suka menemani aku untuk berangkat dan pulang sekolah. Hingga memasuki SMP dan SMA, Rian berusaha untuk tetap bersekolah di sekolah yang sama denganku. Walau sekarang teman pergaulan Rian semakin berbeda. Tetapi sebisa mungkin Rian selalu berusaha untuk menjagaku, menemani aku berangkat dan pulang sekolah. Bahkan ketika Rian sedang bolos sekolah, dia akan selalu tetap berusaha mengantar dan menjemputku. Sehingga banyak dari teman-teman sekolahku yang menggoda kami dan tidak percaya bahwa hubungan kami berdua hanyalah sebagai seorang sahabat. Menurut mereka, tidak ada persahabatan di antara cowok dan cewek. Singkat cerita, ketika akhirnya aku memasuki tahun pertama berkuliahan, Rian yang saat itu kondisinya tidak memungkinkan untuk berkuliah, memutuskan untuk bekerja setelah lulus SMA. Saat itu di awal-awal perkuliahan, rasanya seperti ada yang kurang, karena baru kali ini aku bersekolah tanpa ditemani Rian. Tetapi karena padatnya aktivitas perkuliahan, semua itu menjadi sedikit terlupakan. Hingga suatu sore ketika aku sedang dalam perjalanan pulang kuliah, tiba-tiba aku ditelepon oleh mamaku. Assalamualaikum. Iya mah, ada apa? Kamu di mana Nin? Tanya mama. Lagi perjalanan balik mah. Ya sudah, mama tunggu di rumah ya. Kamu jangan kemana-mana, langsung pulang. Jawab mama. Sesampai di rumah, kulihat mamaku sudah menungguku dengan wajah yang panik. Ada apa ini mah? Tanyaku bingung. Nin, kamu duduk dulu, kata mama yang membuatku semakin bingung. Nin, tadi mama baru dapat kabar dari mamanya Rian. Rian kenapa mah? Tanya aku. Rian mengalami kecelakaan fatal dan nyawanya tidak bisa diselamatkan, Nin. Hah? Mendengar hal tersebut, seketika duniaku berhenti berputar. Aku tidak bisa berkata apa-apa dan seketika pandanganku menjadi gelap dan aku jatuh pingsan. Ketika akhirnya aku tersadar, aku menolak ajakan mama untuk ikut ke rumah Rian. Aku tidak sanggup berjalan melepas kepergian Rian, sahabat terbaikku yang tumbuh bersama, berbagi rahasia, dan saling mendukung dalam setiap langkahku. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin malam berhembus dengan kencang, membuat daun-daun kering di halaman rumah bergoyang-goyang seperti tangan yang melambai-lambai. Di dalam kamar tidur, aku memandang langit-langit dengan tatapan kosong. 1 bulan telah berlalu sejak kematian sahabatku, Rian. 1 bulan yang penuh dengan kesedihan dan rasa kehilangan yang menyakitkan. Aku selalu berusaha untuk mengatasi kesedihanku. Namun, malam-malamku hanya dipenuhi dengan mimpi buruk dan perasaan hampa. Aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Tetapi, malam ini ada sesuatu yang berbeda. Aku merasakan adanya kehadiran Rian di sekitar kamar tidurku. Sebuah rasa yang familiar namun sangat menakutkan. Tiba-tiba di tengah keheningan malam, aku mendengar suara bisikan lembut. Nindi, aku boleh duduk di sini? Aku segera bangun karena kaget. Kubuka mataku lebar-lebar
dan melihat tepat di hadapanku. Ada yang duduk di tepi tempat tidurku. Sosok yang sangat kukenal. Rian. Kuperhatikan dekat-dekat. Itu memang Rian. Wajahnya tampak sama persis seperti dulu. Meskipun kulihat seperti ada aura kematian yang menyelimutinya. Aku terdiam sesaat, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Sampai dengan suara bergetar, aku berkata, "Rian? Enggak, ini enggak mungkin. Kamu kan sudah mati," jawab Rian sambil tersenyum lembut. Namun senyumnya tidak menghilangkan kesedihan dari matanya. "Aku tahu ini sangat mengejutkanmu, Nin," kata Rian. Rian yang duduk di tepi tempat tidur. Dan aku yang merasakan dingin yang aneh menyebar di seluruh tubuhku. Meski hatiku dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan, aku merasa dorongan yang kuat untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rian. "Apa yang terjadi, Yan?" tanyaku dengan suara gemetar. "Kenapa kamu di sini? Kamu marah ya sama aku?" "Marah karena aku gak datang ke pemakaman kamu." Nindi, apaan sih kamu? Mana mungkin aku bisa marah sama kamu?" tatap Rian lembut. Tatapan yang seketika membuat jantungku berdetak kencang. "Kalau gak marah, kenapa kamu muncul malam ini?" Rian kemudian menarik nafas panjang dan menatapku dengan mata yang penuh kehangatan dan kesedihan. "Nin, di tempatku yang sekarang ini, kondisi aku baik-baik saja. Tetapi saat ini aku belum bisa pergi sepenuhnya. Karena memang ada sesuatu yang belum selesai, semua urusanku di sini. Dan sebelum pamit, ada hal penting yang harus aku sampaikan," kata Rian. "Hal penting apa yang belum selesai, Yan? Apa yang bisa aku bantu untuk kamu?" Rian kemudian memegang tanganku dan menggenggamnya dengan lembut. Terasa hawa dingin di sana. "Maafin aku ya, Nin, karena aku sudah meninggalkanmu sendirian. Dan aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat sayang sama kamu, Nin." Mendengar perkataan Rian, seketika hatiku hancur dan air mata tanpa terasa mengalir turun di pipiku. Dada ini terasa sesak. "Aku juga sayang sama kamu, Rian. Aku kesepian, gak ada kamu di sini. Aku gak tahu mesti ngapain," jawabku sedih. Rian mengangguk, menatapku, seolah mengerti perasaanku. "Kamu gak boleh berpikir seperti itu lagi, Nin. Kamu jangan terus menyiksa diri kamu dengan terus menutup diri dari teman-teman yang baru. Aku ingin melihat Nindi yang aku kenal tersenyum kembali. Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Ada yang juga ingin aku berikan kepadamu, yang sampai saat ini masih tersimpan di dalam lemari kamarku. Aku ingin kamu bisa memilikinya, Nin." Benda tersebut aku simpan di dalam kotak kayu yang kotaknya terukir inisial nama kita. Dan untuk membukanya, aku menyimpan kuncinya di balik bingkai foto kita berdua di atas meja belajarku, Nin. "Kamu mau kan mengambilnya dan pergi ke rumahku?" tanya Rian. "Iya, Yan, aku mau. Makasih ya, Nin. Dan satu lagi, kalau kamu bertemu dengan mamaku, sampaikan salamku untuknya ya, Nin. Sampaikan kalau aku baik-baik saja di sini. Dan jangan pernah sedih lagi," kata Rian yang perlahan-lahan menghilang dari hadapanku. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Rian, sebuah rumah sederhana yang nyaman, tempat yang sudah kuanggap sebagai rumah keduaku. Tetapi sepeninggalan Rian, aku merasa suasana tempat itu terasa berbeda dari biasanya. Daun-daun di sekelilingnya tampak lebih gelap dari biasanya, dan angin terasa lebih dingin. Sesampainya di rumah Rian, aku disambut oleh Mama Rian yang terlihat masih sangat terpukul melihatku,
yang mungkin membuatnya teringat kepada Rian anaknya. "Tante, maafin Nindi ya Tante. Kemarin ketika Rian pergi, Nindi gak bisa hadir," kataku yang tanpa terasa meneteskan air mata. "Iya Nindi, Tante paham. Kamu juga pasti terpukul kan?" Kamu kenapa kesini?" Gini Tante, kedatangan Nindi kesini hari ini karena ada yang ingin Nindi sampaikan ke Tante." "Apa yang ingin kamu sampaikan, Nin?" Tante, mungkin yang Nindi sampaikan ini gak masuk akal. Mungkin Tante gak akan percaya. Tapi semalam Nindi didatangi Rian Tante. Dan Rian ingin Nindi menyampaikan salam untuk Tante. Rian bilang Rian sayang Tante. Dan saat ini Rian baik-baik saja. Mendengarku mengatakan itu, Mama Rian tidak kuasa menahan tangisnya dan memelukku. "Iya, makasih ya Nin." "Sama-sama Tante. Tapi masih ada satu lagi Tante. Semalam Rian juga meminta Nindi untuk mencari sebuah kotak kayu di dalam kamar Rian. Apa Nindi boleh masuk ke kamar Rian Tante?" tanyaku. "Silahkan Nin. Kamar Rian belum berubah sejak hari itu," jawab Mama Rian sedih. Kemudian aku masuk menuju kamar Rian. Kupandangi sekeliling kamar itu yang tidak pernah berubah. Kamar itu masih memiliki wangi khas Rian. Dan ketika aku melangkah menuju ke meja belajar, aku melihat ada bingkai foto kami berdua. Ketika aku membalik bingkai tersebut, aku bisa melihat kunci yang menempel di belakangnya. Kemudian aku melanjutkan mencari kotak kayu di dalam lemari. Setelah beberapa waktu, aku berhasil menemukan sebuah kotak kayu yang tersembunyi di bawah tumpukan buku-buku. Kotak itu sudah terlihat usang. Dengan tangan bergetar, aku mengeluarkan kotak tersebut dan membukanya. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa barang yang sudah sangat-sangat lama dan sangat berarti bagi kami. Foto-foto lama kami dari kami kecil, surat-surat yang pernah kami tulis satu sama lain, dan sebuah buku harian. Pelan aku ambil buku itu dan membukanya dan mulai membacanya. Di dalam buku itu, Ria menuliskan tentang perasaannya, tentang persahabatannya denganku, tentang rasa sayang yang perlahan berubah menjadi cinta layaknya seorang pria. Di dalam buku itu, Rian menuliskan tentang usahanya untuk mengumpulkan uang dan membelikanku kado ulang tahun kepadaku. Sebuah kado gelang. Seketika air mataku jatuh tak tertahankan. Dan kemudian aku melihat sebuah kotak kecil yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah gelang. Gelang yang pernah aku tunjukkan kepada Rian, betapa aku menginginkan gelang itu. Sesak semakin tak tertahan mengingat di balik sosok Rian dan cuek, ternyata selalu mengingat setiap detil dari setiap ucapanku. Kemudian aku meminta izin kepada Mama Rian untuk membawa kotak pemberian Rian. Setelah kembali ke rumah, kusimpan gelang dan kotak pemberian Rian di dalam lemariku. Walau dada ini terasa lebih sesak dan hancur, tapi aku merasa lebih tenang dan lega setelah mengetahui kebenarannya. Namun, rasa kehilanganku yang mendalam belum hilang, karena Rian tidak bisa lagi berada di sampingku. Dalam tangis, aku pun tertidur. Malam itu, Rian kembali datang mengunjungiku. Tetapi kali ini dia datang hanya di dalam mimpiku. Aku melihat sosok Rian yang hadir di sana, tampak lebih tenang dan damai. "Nin, makasih ya. Sekarang aku sudah lega. Aku bisa pergi dengan tenang sekarang." Melihat Rian di hadapanku, aku kemudian berlari dan memeluk Rian sambil berkata,
Aku gak akan pernah ngelupain kamu, Rian. Kamu adalah sahabat terbaikku. Terima kasih karena selalu ada untukku, bahkan setelah kematianmu. Rian mengangkat tanganku, kemudian memakaikan gelang di tanganku. Gelangnya cocok buat kamu, Nin. Kamu tambah cantik, kata Rian. Mendengar ucapannya membuatku tidak dapat membendung air mataku. Ingin rasanya aku mengatakan untuk Rian jangan pergi, tapi itu tidak mungkin. Rian tersenyum lembut. Selamat tinggal ya, Nindi. Jaga diri kamu baik-baik ya. Ingat, aku akan selalu ada di hatimu, kata Rian sambil perlahan melepaskan genggaman tanganku. Dan perlahan-lahan kulihat tubuhnya semakin menjauh dan menghilang dari hadapanku. Kemudian aku terbangun dengan tetap menangis. Semua terasa nyata. Dan aku melihat tiba-tiba di tanganku sudah terpasang gelang pemberian Rian. Segera aku berlari ke arah lemari dan kulihat gelang yang sebelumnya ada di sana kini sudah tidak ada dan terpasang di tanganku. Ku genggam gelang yang ada di tanganku. Terima kasih, Rian. Doa yang terbaik untukmu selalu. Sahabatku. Cinta pertamaku. Oke, sekian dulu cerita dari Nindi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, serta always nyalakan tombol loncengnya agar kalian tahu kalau aku update video terbaru. Kalau kalian ingin cerita atau video kalian bisa ditayangkan di video aku, bisa kirim ke email podcastsisi@gmail.com. Assalamualaikum. Dah.